Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan. Baik, saya sapa kita pada pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Sehat, luar biasa, yes. Dan sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Kami minta kesediaan anak kami, Siti, supaya maju ke depan memimpin doa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih atas semua pertolongan kepada kami dari rumah perjalanan sampai di gedung sekolah kami ini. Kristus, amin. Ibu absen ya, kita cek kehadiran. Ya, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Adventi Halawa, Hadir, Bu. Claresta Dian Putri Halawa, Hadir, Bu. Logi Krilisan Warubu. Hadir, Bu. Baik, terima kasih. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Anak-anak, ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang materi tentang apa? Bu, tentang makanan sehat, Bu. Ya, bagus. Tentang makanan sehat. Tentang apa lagi? Saya, Bu, tentang pencernaan hewan rumensia, Bu. Bagus. Apa lagi? Saya, Bu, tentang jenis-jenis makanan sehat, Bu. Oke, bagus. Nah, berdasarkan tema pembelajaran kita kemarin, yaitu tentang makanan sehat, tentang jenis-jenis makanan sehat, sangat berkaitan pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang bagaimana cara tubuh mengolah makanan. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan contoh makanan sehat? Saya, Bu. Nah, silakan berdiri. Makanan sehat misalnya atau contohnya, Bu, seperti nasi, daging, sayur, susu, dan lain-lain, Bu. Ya, bagus, silakan duduk. Nah, contoh makanan yang tidak sehat, siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Oke. Yang tidak sehat, Bu, misalnya instan, sosis, dan lain-lain sebagainya, Bu. Nah, bagus sekali, silakan duduk. Nah, sedikit Ibu jelaskan tentang ya makanan sehat dan makanan tidak sehat. Makanan sehat itu adalah makanan yang mengandung gizi. Dan biasanya makanan sehat itu ya ada yang berasal dari hewan dan ada juga yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, contohnya makanan sehat yang berasal dari hewan seperti daging, susu, telur, dan lain sebagainya. Sedangkan makanan yang tidak sehat, ya pada umumnya makanan yang tidak sehat itu dibungkus dalam kemasan, ya. Jadi sudah jelas kalau makanan yang dibungkus di dalam kemasan, ya pasti ada zat-zat pengawet, ya zat pengawet, kemudian zat pewarna buatan. Nah, sehingga makanan yang ada di dalam kemasan itu bisa bertahan lebih lama, ya bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya tahan makanan itu. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harapkan ya supaya lebih semangat lagi
ya, bisa membedakan mana makanan sehat dan mana makanan yang tidak sehat. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu satu, membuat poster iklan sederhana dengan benar. Yang kedua, membuat laporan atau informasi tentang diagram organ pencernaan manusia dan fungsinya. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi, ya, kita bentuk dulu kelompok, ya. Nah, sekarang kita bentuk kelompok, ya. Ibu suruh menghitung, ya, 1 sampai 5. Jadi siapa yang menyebutkan angka 1 nanti itu yang berkumpul dan menjadi satu kelompok, ya. Kita mulai dari anak kami Teresia, silakan. 1, 2, 3, 4. Silakan dibentuk kelompoknya sesuai angka yang sudah disebutkan tadi, ya, dengan tertib, ya. Sudah siap? Sudah, Bu. Sekarang kita lanjutkan. Anak-anak, coba perhatikan video yang Ibu tayangkan di atas. Tahu nggak kalian membedakan makanan yang sehat dengan makanan yang mengandung bahan pengawet seperti borak, formalin, atau rodamin itu? Ciri-ciri makanan atau minuman yang mengandung rodamin atau kalian lebih mengenalnya dengan zat pewarna berbahaya. Terkait video yang Ibu tayangkan tadi, ya, kira-kira ada pertanyaan dari anak-anak kami? Ada, Bu, saya. Ya, silakan. Berbahayakah, Bu, pada makanan misalnya garam atau pemanis seperti gula bila dikonsumsi dengan berlebihan? Nah, bagus sekali, silakan dulu. Nah, berbahayakah bumbu pada makanan jika dikonsumsi dalam jumlah yang sangat banyak? Ya, jelas sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Kenapa? Ya, kalau kita mengkonsumsi bumbu, contohnya seperti garam, seperti gula, seperti micin dalam jumlah yang sangat banyak, ya, jelas akan menimbulkan penyakit, ya. Contohnya, kalau kita kelebihan mengkonsumsi garam, ya, dapat mengakibatkan penyakit obesitas, ya, penyakit liver, ya, diabetes, diare, darah tinggi, dan penyakit lainnya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ada, Bu. Ya, silakan. Agar terhindar dari penyakit seperti yang telah Ibu sebutkan tadi, berapa banyakkah takaran yang sesuai dengan tubuh kita? Bagus sekali, silakan duduk. Nah, takaran yang sesuai pada makanan yang kita makan. Ibu ambil satu contoh. Di dalam 1 gelas air teh, ya, biasanya ukuran gula atau takaran gula untuk 1 gelas teh yaitu 1 sendok makan. Ya. Contoh yang lain, dalam 1 mangkok miso, contoh, ya. Nah, garam atau ukuran garam yang sesuai dengan 1 mangkok miso yaitu setengah sendok teh. Nah, jadi anak-anak, semua makanan yang kita masak, ya, pasti ada takaran atau ukuran bumbu yang sesuai dengan jumlah volume makanan yang kita masak. Ya, bagaimana, paham? Paham. Selain mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, ya, air putih juga sangat berperan penting bagi kesehatan tubuh kita. Ya, coba perhatikan gambar yang Ibu tayangkan di atas. Ya. Diperhatikan. Kira-kira
gambarnya? Saya Bu, tentang iklan Bu. Nah, bagus. Nah, sekarang anak-anak kami silakan diskusikan bersama teman kelompokmu. Kira-kira apa isi daripada iklan yang Ibu tayangkan di atas selama 1 menit. Bagaimana? Sudah didiskusikan? Sudah Bu. Baik. Berdasarkan gambar di atas, ya, Ibu kasih pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama, bertutur tentang apakah iklan di atas? Saya Bu. Ya, silakan. Iklan bertutur tentang pentingnya air bagi manusia. Bagus, silakan duduk. Pertanyaan yang kedua, kepada siapakah iklan tersebut ditunjukkan? Saya Bu. Oke, silakan. Pada siapa saja yang membaca iklan tersebut Bu. Bagus, silakan duduk. Pertanyaan yang ketiga, apa makna dari iklan tersebut? Saya Bu. Silakan. Makna iklannya itu tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Bagus sekali, silakan dulu. Tepuk tangan dulu. Nah, sedikit Ibu jelaskan. Kita perhatikan ini adalah gambar iklan. Iklan itu berfungsi untuk mempromosikan sesuatu. Nah, di dalam iklan itu terdapat kata kunci, ya, serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Ya, kalimat yang mudah dipahami serta gambar yang menarik sangat penting dalam suatu iklan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menarik minat pembaca akan hal yang disampaikan dalam iklan tersebut. Bagaimana, paham? Paham. Terima kasih. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang Ibu tayangkan ini. Diperhatikan, ya. Dan Ibu minta kesediaan salah satu dari temanmu untuk membacakan. Oke, silakan berdiri. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Terima kasih, silakan dulu. Kira-kira ada pertanyaan dari anak-anak kami. Saya Bu, Ya, silakan berdiri. bagaimana cara tubuh mengolah makanan Bu? Ya, silakan duduk kembali. Ya. Bagaimana cara tubuh mengolah makanan? Nah, kalau kita perhatikan, ini di atas adalah gambar alat pencernaan manusia. Nah, alat pencernaan manusia itu ada 6, ya, yaitu 1 mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus besar, 5 usus halus, dan 6 anus. Nah, alat-alat pencernaan ini, ya, berfungsi untuk menguraikan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Prosesnya bagaimana? Prosesnya begini, ya. Makanan yang kita masukkan di dalam mulut, ya, atau disebut dengan ngesti, akan dikunyah atau dihaluskan oleh gigi, ya, disebut dengan mastikasi. Nah, sesudah dikunyah oleh gigi, maka makanan akan ditelan melalui kerongkongan, ya, atau disebut dengan deglutisi. Nah, sesudah masuk melalui kerongkongan,
makanan akan diteruskan ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini akan terjadi penguraian lagi, akan terjadi penghalusan makanan menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di dalam lambung, ya, atau disebut dengan digesti. Nah, makanan yang sudah dihaluskan di dalam lambung, ya, akan diserap oleh usus besar menjadi sisa-sisa makanan. Sementara usus halus akan menyerap sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan itu yang menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Sementara sisa-sisa makanan yang sudah busuk di dalam usus besar tadi akan dikeluarkan melalui anus atau disebut dengan defekasi. Ya. Jadi bagaimana anak-anak? Jelas? Jelas. Lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran kita. Ada baiknya kita ice breaking dulu ya. Iya. Boleh? Boleh. Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, satu lagi ya. Tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Ibu akan membagikan ya LKPD lembar kerja kelompok ini ya. Anak-anak kami akan mengerjakan atau mendiskusikan beberapa pertanyaan yang ada di lembar kerja ya. Ibu bagikan. Silakan didiskusikan selama 5 menit. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Baik, terima kasih. Karena tugas kelompoknya sudah siap, jadi kegiatan kita selanjutnya adalah mempresentasikan hasil setiap kelompok di depan kelas. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman kami Pernis. Dipersilakan. Tuliskan pemahaman mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mencerna serta mengolah makanan. Anatomi sistem pencernaan ini terdiri beberapa organ tubuh, di antaranya mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga rektum dan anus. Baik, demikian saja presentasi kami ini. Kalau ada tanggapan dari teman kelompok lain, dipersilahkan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah didiskusikan bersama, tolong jelaskan bagaimana cara tubuh membuang sisa-sisa dari makanan pada organ pencernaan kita. Sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan di dalam usus besar, juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotor. Baik, demikian saja diskusi kami ini. Kalau ada lagi tanggapan dari teman kelompok lain, dipersilakan. Tidak Bagaimana? Tepuk tangan dulu. Sekarang lembar kerja kelompoknya Ibu kumpulkan.
pertanyaan daripada teman-teman kelompok tadi. Ya, tadi ada yang bertanya bagaimana proses pembentukan makanan di dalam tubuh. Ya. Kemudian ada yang bertanya, ya bagaimana cara memelihara alat-alat pencernaan manusia. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa makanan yang masuk di dalam lambung akan diuraikan lagi, akan dihaluskan lagi menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana, ya, sehingga makanan yang sudah dihaluskan di dalam lambung kita, ya, akan diserap oleh usus besar, ya, menjadi sisa-sisa makanan. Sementara usus halus, ya, akan menyerap sari-sari makanan. Nah, jadi sari-sari makanan itu yang menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Nah, sementara sisa-sisa makanan yang sudah busuk di dalam usus besar, ya, akan menjadi kotoran dan keluar melalui anus. Nah, selanjutnya, bagaimana cara memelihara organ-organ pencernaan? Nah, caranya dengan memakan makanan yang sehat. Ya, kita sudah mempelajari apa saja makanan sehat dan makanan yang tidak sehat. Jadi dengan memakan makanan sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ya, bisa membuat organ pencernaan kita menjadi sehat. Nah, di samping itu, air putih juga sangat penting bagi organ tubuh manusia. Ya. Jadi bagaimana? Paham anak-anak? Paham. Sekarang untuk pembelajaran pada hari ini, apakah anak-anak kami merasa senang? Senang. Bagus. Ya, terima kasih. Kira-kira kegiatan mana yang disenangi? Saya Bu. Ya. Kegiatan tentang mempresentasikan hasil kelompok, Bu. Nah, bagus, terima kasih. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kami minta kepada anak kami Teresia, dipersilakan. Kesimpulan materi. 1. Tentang iklan atau bahasa Indonesia. Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. 2. Kalimat pada iklan bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan. 3. Tentang sistem pencernaan atau IPA, makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. 4. Sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, Ibu akan membagikan ya lembar kerja mandiri. Ya. Masing-masing anak-anak kami menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja yang diberikan. Bagaimana Nana? Sudah siap? Oke. Kalau sudah siap, nah, kepada ketua-ketua kelas supaya dikumpulkan lembar kerja teman-temanmu dan dibawa di depan. Sudah semuanya? Ibu ingatkan supaya pembelajaran kita pada hari ini supaya lebih dipelajari di rumah, dibaca di rumah, diulang kembali untuk mempelajari
apa saja materi yang sudah kita pelajari hari ini, ya, supaya anak-anak kami lebih paham lagi bagaimana itu tentang sistem organ-organ pencernaan pada manusia. Dan sebagai informasi, ya, minggu depan materi yang kita pelajari yaitu tentang pembelajaran 3, interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini, dan untuk menutup kegiatan ini kami minta kesediaan anak kami Narendra untuk membawakan doa sedikit. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu lagi Tuhan. Karena Tuhan telah menolong kami waktu mulai pembelajaran kami sampai akhir pembelajaran kami. Tuhanlah doa anak sekecil ini kami lanjutkan melalui anak Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih, silahkan duduk. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Atas perhatian dan kerjasama anak-anak kami semua, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat